Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran SPDP. Hari ini kita akan belajar tentang seni musik bab 1, bunyi dan jenis-jenis alat musik pada kegiatan pembelajaran 2, yaitu tentang irama dan alat musik ritmis. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Irama merupakan elemen musik yang paling penting dan menjadi dasar dalam mempelajarinya. Karena secara tidak sadar, setiap tubuh manusia berirama lewat detak jantung. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami pola irama sederhana not penuh, setengah, dan seperempat. Yang kedua, mengasah kemampuan musikalitas dengan menirukan pola irama sederhana dan mengidentifikasikan macam-macam alat musik ritmis. Setiap lagu yang dinyanyikan memiliki pola irama. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama. Sedangkan tempo adalah waktu yang menunjukkan cepat atau lambatnya lagu. Lalu, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan birama? Ya, birama adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam suatu ruas atau suatu bagian. Nah, apa saja bagian-bagian dari birama? Bagian birama itu terdiri dari 1 garis birama, 2 ruas birama, dan yang ketiga tanda birama. Coba kalian amati lagu Hujan Rintik-Rintik berikut. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan bagian-bagian dari birama. Ada ruas birama, ini yang disebut dengan ruas birama. Nah, dalam satu ruas birama itu dibatasi oleh yang namanya garis birama. Jadi perhatikan ya anak-anak, ini yang berdiri ini namanya garis birama. Yang ada di dalam garis birama namanya ruas birama. Tanda birama pada lagu Hujan Rintik-Rintik adalah 2/4. Jadi birama lagu Hujan Rintik-Rintik biramanya adalah 2/4. Apa arti dari birama 2/4? Artinya dalam ruas birama terdapat 2 ketukan. Kalian perhatikan anak-anak, ini ada 3, 5, 5, dan 5. Tanda garis di atas ini menunjukkan bahwa not angka tersebut bernilai setengah. Jadi 3 ini nilainya setengah, 5 nilainya setengah, 5 yang ini juga setengah, yang ini juga setengah. Jadi setengah ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah sama dengan 2. Jadi birama dari lagu Hujan Rintik-Rintik ini bernilai 2/4. Sekarang kita belajar memainkan pola irama. Nah, kalian bisa berlatih memainkan pola irama dengan petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, lambang 1 untuk tanda memukul atau tepuk tangan. Kemudian yang kedua, lambang
0 untuk diam atau kedua telapak tangan dibuka. Yang ketiga, tanda titik merupakan jumlah ketukan yang harus ditahan atau kedua telapak tangan ditutup. Yang keempat, tanda garis di atas seperti ini menandakan ketukan harus lebih cepat setengah kali. Artinya, dalam satu ketuk ada 2 kali pukul dengan kesamaan nilai ketuk bisa dicontohkan dengan langkah kaki 1 per 1. Nah, dalam memainkan pola irama, kalian bisa berlatih memainkan pola irama lagu Menanam Jagung dengan pola irama yang seperti ini anak-anak ya. Dan ada pola irama lagu Pemandangan. Pola iramanya seperti ini anak-anak. Nah, untuk melatih bagaimana cara memainkan pola irama lagu Menanam Jagung dan Pemandangan, kalian bisa simak video berikutnya. Nah, setelah kalian memahami bagaimana cara memainkan pola irama, sekarang kita belajar tentang alat musik ritmis. Anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan alat musik ritmis. Coba, apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, apa sajakah contoh dari alat musik ritmis? Yang pertama ada kendang. Kendang merupakan alat musik tradisional yang masuk ke dalam alat musik ritmis. Kendang dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul menggunakan 2 telapak tangan secara langsung maupun dengan alat pemukul kendang. Biasanya, kendang dapat ditemukan dalam permainan musik gamelan. Yang kedua, ada alat musik drum. Drum merupakan alat musik ritmis yang paling dikenal oleh orang-orang. Hal ini dikarenakan drum dapat dimainkan dalam jenis musik apapun, seperti pop, jazz, rock, dangdut, dan lain-lain. Bahkan, drum sering dipakai sebagai alat pelengkap dalam pertunjukan tradisi. Alat musik ritmis selanjutnya adalah kastanyet. Kastanyet merupakan alat musik ritmis yang terbuat dari kayu berbentuk lingkaran dan menyerupai kerang. Cara memainkan alat musik ini hanya dengan menepukkan kedua sisinya hingga seperti sedang mencapit. Alat musik ritmis ini sering digunakan untuk mengiringi beberapa tarian, khususnya tarian flamenco yang berasal dari Spanyol. Selanjutnya ada alat musik tamborin. Tamborin merupakan alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara ditabukan dengan tangan dan digoyang-goyangkan. Tamborin umumnya berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu atau plastik. Pada setiap bagian sisi bingkainya terdapat sepasang logam bulat tipis seperti simbal yang menghasilkan bunyi gemerincing ketika digoyangkan. Kemudian ada alat musik tifa. Alat musik tifa berbentuk bulat dan terbuat dari bahan kayu yang tebal dan dilapisi oleh kulit hewan. Alat musik ini berasal dari Indonesia bagian timur, tepatnya di daerah Papua dan Maluku. Kemudian ada alat musik rebana. Rebana merupakan alat musik ritmis yang identik dengan musik-musik berbau Islami karena umumnya digunakan untuk mengiringi sholawat, qasidah, maupun tari zapin dan hadra. Pada zaman dahulu, rebana juga digunakan oleh Wali Songo sebagai media dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya ada alat musik simbal tangan. Simbal merupakan alat musik ritmis yang terbuat dari lempengan logam pipih berbentuk lingkaran dengan bagian tengah yang menonjol dan berlubang. Berdasarkan fungsinya, simbal merupakan alat musik perkusif yang dimainkan untuk memberi
ketukan pada irama tertentu dalam sebuah lagu. Simbal dapat dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stick atau dengan membenturkan dan menggesekkan satu sama lain. Alat musik ritmis selanjutnya adalah triangle. Alat musik triangle merupakan alat musik ritmis yang terbuat dari sepotong bahan logam seperti baja yang berbentuk segitiga dengan salah satu ujung yang terbuka. Pada salah satu sudutnya terdapat lubang kecil yang berfungsi untuk mengaitkan tali berbahan kawat atau nilon sebagai pegangan. Cara memainkan triangle adalah dengan memukul bagian dalamnya menggunakan alat pemukul yang berbentuk tongkat kecil yang terbuat dari bahan logam. Selanjutnya ada ketipung. Ketipung merupakan alat musik ritmis yang bunyinya menyerupai kendang. Dalam memainkan ketipung diperlukan teknik khusus karena pemain tidak menggunakan seluruh telapak tangan seperti kendang, melainkan ada beberapa ketukan yang hanya dibunyikan dengan memakai jari. Dan terakhir adalah marakas. Marakas merupakan alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara digoyangkan dengan menggunakan tangan. Marakas biasanya terbuat dari kayu atau plastik dengan bagian dalam yang diisi material berpartikel kecil seperti biji-bijian atau bahan lain yang dapat berbunyi dengan lapisan utamanya. Nah, anak-anak, itu tadi contoh beberapa alat musik ritmis. Anak-anak, itu tadi pembelajaran SPDP kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan bisa kalian pahami. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran SPDP selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.